Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsaini Alamiah dengan NIM 1230063 kelas 4H. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Dalam materi ini, saya menggunakan studi case, yaitu tentang seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada suatu toko roti ABC. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 12 responden. Berikut ini adalah data hasil penelitiannya. Analisis menggunakan aplikasi SPSS dan interpretasikan ke dalam bentuk persamaan regresi linear sederhana. Nah, kita ke aplikasi SPSS. Nah, kita sudah di aplikasi SPSS. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk itu, untuk variabel view, kita di table name, kita ketik X1, enter, dan Y. Nah, untuk desimalnya, kita ubah aja jadi 0. Nah, untuk X1, kita ketik keputusan pembelian dan Y itu kualitas produk. Nah, setelah itu kita measure-nya ini kita ganti ke scale, ganti juga ke scale. Terus habis itu kita ke analisis. Nah, analisis. Nah, habis itu kita ke data view dan kita salin data dari Excel. Nah, ini sudah disalin ke data view, terus habis itu kita ke analisis. Nah, di analisis kita ke regresi, terus kita ke regresi linear. Nah, untuk keputusan pembelian X1 kita masukkan ke independen. Untuk kualitas produk Y kita masukkan ke dependen. Nah, setelah itu kita ke statistik. Statistik kita klik Brigden Watson, terus kita klik continue. Setelah itu kita ke plot. Setelah ke plot, kita feature type ini kita ke X dan selanjutnya kita ke Y dan klik histogram dan normal probability. Klik continue dan off. Nah, berikut outputnya, hasilnya akan muncul di sini. Jadi, output yang kita dapat yaitu model summary, di mana model summary ini ada R, yaitu yang nilainya 0,138. R ini berkaisar antara 0 sampai 1. Jika mendekati 1, maka hubungan korelasinya semakin erat. Sebaliknya, jika apabila mendekati 0, maka hubungan korelasinya antar variabel semakin lemah. Diketahui nilai R ini diperoleh yaitu 0,138, yang mana menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian adalah sangat lemah. Karena nilai R mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antar variabel tidak erat. Nah, di sini juga ada R square, di mana kita mendapatkan R square ini 0,019, yang berarti bahwa pengaruh variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian hanya sebesar 1,9%, sedangkan sisanya sebesar 98,1%, yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nah, di sini juga ada adjusted R square, yang dimana hasilnya itu minus. Nah, yaitu min 0,079, yang menandakan bahwa model regresi kurang baik dalam menjelaskan variasi data,
Nilai negatif ini mengidentifikasi bahwa penambahan variabel justru tidak meningkatkan akurasi model. Nah, di si model summary ini ada juga standar error of the estimate sebesar 5,249. Ini menunjukkan besarnya kesalahan standar dalam memprediksi variabel keputusan pembelian menggunakan kualitas produk. Nah, di sini juga ada analisis hasil uji ANOVA. Diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,668. Sedangkan batas signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Artinya nilai signifikansi 0,668 lebih besar dari 0,05. Maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas produk X terhadap keputusan pembelian Y. Nah, untuk hipotesisnya yang bisa dibuat yaitu H0 sama dengan kualitas produk X tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian atau Y, dan H1 sama dengan kualitas produk X berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian atau Y. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, di sini juga ada koefisien. Untuk koefisien regresi ini terdapat nilai konstanta atau konstan dan nilai koefisien regresi yang menunjukkan arah dan besar perubahan variabel dependen atau Y, yaitu keputusan pembelian jika terjadi perubahan pada variabel independen X, yaitu kualitas produk. Nilai konstanta sebesar 53,250, artinya jika tidak ada pengaruh dari variabel kualitas produk, nilai X sama dengan 0, maka nilai keputusan pembelian diperkirakan sebesar 53,250. Sementara itu, nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas produk adalah 0,103, yang berarti setiap kenaikan satuan pada kualitas produk akan meningkatkan 0,103 kesatuan. Karena nilai koefisien ini positif, maka hubungan antara kualitas produk dan keputusan pembelian bersifat searah, meskipun hubungan tersebut lemah dan tidak signifikan, sebagaimana terlihat dari signifikansi 0,668. Nah, di sini juga dengan demikian persamaan regresi linear sederhana yang terbentuk dari hasil tersebut adalah Y sama dengan 53,250 ditambah 0,103X, yang artinya setiap perubahan pada kualitas produk hanya memberi dampak yang sangat kecil terhadap keputusan pembelian dan pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.